ja'al samsa diya'a wa ja'al laila libasa wa ja'al nahara ma'asya. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada ibu dah. Ada ibu dah pak-pak sih. Bapak yang saya hormati. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah. Karena pada saat ini banyak orang yang sakit. Nikmat sempat walaupun Alhamdulillah. badan kuat, badan sehat, tapi tidak dibangunkan oleh Allah di waktu subuh. Terlalu berat baginya untuk membangunkan dirinya untuk sholat subuh. Alhamdulillah kita selesai subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terutama adalah nikmat iman. Walaupun dia sehat, dia sempat, tapi iman tidak ada, dia tetap Memori internet hampir habis nih. sholat subuh. Maklum dia lah. Dan Sampai sebab mati itu seorang kita saya. perlu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Atas dasar syukur itu, maka kita harus memperbanyak membagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dibacakan oleh imam kita tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 262 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali ambatat sab'a samawat kamasali ambatat kamasali ambatat habbatin kamasali ambatat habbatin fi sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Surahul Azim. Di dalam surat itu Allah mengisarkan kepada kita bahwasanya perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti menanam sebiji padi. Sebiji padi ditanam kemudian menghasilkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkai menghasilkan 100 bulir. Berarti menghasilkan 700 kali lipat. Begitulah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi pada kesempatan ini rasa syukur yang kita berikan kepada Allah itu adalah dengan memperbanyak bersedekah, memperbanyak mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang diberikan itu atau yang dibelanjakan kepada kita, yang dititipkan kepada kita itu sesungguhnya ada hak orang lain. Ada yang merupakan milik orang lain. Kalau seandainya tidak kita keluarkan, maka niscaya Allah akan mengeluarkan sendiri dengan caranya. Oleh sebab itu, sidang jamaah subuh rahimakumullah, kita harus senantiasa dengan ikhlas, dengan sepenuh hati membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bapak-bapak yang berbahagia, harta yang kita miliki itu dibelanjakan hanya untuk 3 hal. Yang pertama adalah harta yang digunakan untuk yang kabusuk. Yang kedua untuk yang kalapuk. Dan yang ketiga adalah untuk hari esok. Apa itu harta yang untuk kabusuk? Itulah harta yang kita belanjakan untuk membeli semua makanan. Barana kalau makanan
Busuk. Karena lezatnya makanan dibeli dengan harga yang mahal. Sebuah pizza hut. Hat. Pizza hut. Hat. Ada roti pakai daging, dipanggang dengan mesin yang canggih. Tetapi setelah masuk ke dalam perut hanya sampai kerongkongan saja. Setelah itu dia berubah bentuknya. Setelah beberapa jam di dalam perut, lalu dia keluar lagi dalam bentuk yang berbeda dan dalam bau yang berbeda. Apakah kita mau lagi untuk melihatnya? Enggak. Nah, untuk apa kita banyak-banyak untuk itu? Kemarin disampaikan kalau hidup hanya untuk sekedar makan, sapi pun juga makan. Iya, monyet juga makan. Itu kata Buya Hamka. Monyet juga makan. Kalau itu apa bedanya dong kita sama monyet? Apa bedanya dong kita sama sapi, sama makhluk lain kalau hanya itu orientasinya? Makanya jangan terlalu banyak kita gunakan untuk itu. Boleh sih kita gunakan. Kalau tidak kita gunakan, bagaimana pula kita hidup? Bagaimana kita bisa melangsungkan kehidupan kita kalau tidak kita makan? Kemudian yang kedua, harta yang kita miliki, hendaknya yang dibelanjakan itu adalah untuk yang kalapuk. Contohnya untuk kalapuk, itu adalah membeli rumah, pakaian yang sandang itu tidak lama. Mobil. Barana karanca auto di Bali merek Fortuner, made in yang terbaru, kini baru besok lah mulai lama. Seolah rubah lah, akhirnya rapuknya. Lapuk banyaklah biaya perawatan. Habisnya piti. Auto juga model itu, rumah juga model itu, baju juga model itu. Untuk apa banyak-banyak buat gunakan untuk itu? Karena dia akan lapuk. Lapuk dimakan masa, lapuk dimakan usia. Nah, makanya sebaiknya harta itu juga kita sisihkan. Yang banyaknya adalah porsi untuk yang ketiga, yaitu porsi untuk hari esok. Hari esok. Hari esok itu maksudnya apa? Yang sesungguhnya yang dimaksudkan dengan hari esok bukan besok pagi, bukan besoknya lagi, lusa, apalagi sebulan lagi, 2 bulan, tetapi adalah hari yang sesungguhnya, yaitu nanti setelah kita wafat. Setelah kita wafat, nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang dititipkan kepada kita, kita gunakan untuk apa? Kita belanjakan kemana? Apakah kita sudah memperhatikan karib kerabat kita? Fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang dalam perjalanan, fisabilillah, orang-orang yang berhutang, dan orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Makanya yang disampaikan oleh Allah dalam Quran itu, yang kita belanjakan di dalam kepada orang lain itu wajibnya hanya 2,5%. Itu pun kalaulah sampai nisab dan Allah sampai haul. Kalau haul itu namanya sedekah. Allah wa yurbis sedekah. Allah menyemburkan sedekah. Kemudian wa harramur riba, mengharamkan riba. Nah, itulah makanya ada gerakan anti riba. Memang riba itu Bapak Ibu, orang-orang yang memakan riba sama saja dia dengan memakan bara. Sebab itu saat nanti bara itu akan membakar seluruh tubuh kita, membakar daging kita, membakar tulang belulang kita, sehingga kita hancur lebur. Dan lebih parah lagi, riba itu lebih bahaya daripada berzina dengan orang tua kita. Berzina saya sudah dosa besar, apalagi riba. Jangan dianggap berenteng toh. Maka harta yang kita gunakan itu hendaknya kita gunakan sebaik-baiknya untuk hari esok kita. Kalau hari esok itu sebenarnya kita bersedekah, kita berinfak, hakikatnya bukan untuk orang itu, tapi adalah kembali kepada kita. Tapi rajin sedekah tidak pernah sholat, tidak ada dasar iman, percuma saja.
Apalagi kalau orang nyalek seperti sekarang ini. Ngasih duit banyak. Setelah uang dikasih, duit dikasih, nanti di akhirat dia ditanya oleh malaikat. Anggap aja namanya si Fulan. Fulan bin Yas. Dulu kamu ngasih orang harta, ngasih zakat, ngasih apa lagi? Sedekah. Hah? Sedekah. Sedekah? Ngasih zakat bukan zakat. Ngasih sedekah, ngasih lebih semayang, mengasih apa nama itu ampau? Ya, mengasih itu diantar setiap rumah. Apakah dapat pahala? Ditanya oleh malaikat, dulu magia itu untuk apa? Dulu ambo magia sedekah, mantan-tan bingkisan itu tujuannya supaya ambo dipilih. Nah, kelahi terpilih. Ternyata tidak terpilih. Apa piti habis sembah nak lama. Harta itu tidaklah bisa dituntut. Kalau begitu, engkau kalau magihnya kepada orang, mintalah ke orang tu dia. Hanya jaginya kau Pak Patul. Dulu pernah nerima kan? Yo. Akhirnya bayar kamu dia. Juga kamu balian. Awak sama di neraka. Sama-sama di akhirat mah. Sama sarugo lah. Nah, maksudnya di akhirat. Oh iya kira. Ada lah. Itu lu sampai ke surga dan neraka lah. Ya, surga. Kalau betul nyalek lah. Hah? Kalau betul nyalek itu jadi presiden di seluruh. Kalau seandainya itu beda. Nanti itu. Itu topiknya beda beko. Ya, masalah saling menyalek dan masalah politik itu buyar. Ya. Sama. Ya. Itu topik. Ya. Beko bertanya adun. Ya, ada. Di akhir tanya. Jadi Ya. ada lebih 7 menit. Lanjut. Tapi sekolah diperingatkan data hampir habis kita. Datanglah karena data kita sudah hampir habis. Itulah kesimpulannya materi kita pada hari ini, yaitu memperbanyak belanja untuk hari esok. Demikian Bapak Ibu, Bapak-bapak saya jemaah semuanya. Jadi kalau ada bertanya silahkan nanti saja. Karena data Ditutuplah dengan membaca doa kepada majelis. kita. Iya. Boleh nanti WA, X, Instagram, Ya, Instagram. nanti di bawah dah. Ya, ada di bawah ini ada. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Tiba di ujung-ujung dah litak ni. Banyak pun ni matian dia tu. Api-api tu kan. Kau pergi asal tadi. Lemah.